wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bikin, yang pada hari ini Bapak akan mengajar mata pelajaran IPS. Mudah-mudahan pada kesempatan ini, pada saat ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kesehatan ini kita bisa belajar dalam kondisi apapun. Tetap semangat. Bapak akan mengajar dengan materi perubahan sosial budaya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Dapat menjelaskan pengertian sosial budaya menurut Charles Sumarjan. 2. Dapat membedakan perubahan sosial budaya menurut waktunya. 3. Dapat membedakan perubahan sosial budaya menurut pengaruhnya. 4. Dapat mengelompokkan perubahan sosial budaya menurut pengaruhnya. 5. Dapat menjelaskan gamma yang ditampilkan tentang perubahan sosial budaya. 6. Dapat menyebutkan penyebab faktor pendorong perubahan sosial budaya. 7. Dapat menyebutkan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Baik. Sekarang mengenai pengertian perubahan sosial budaya, Bapak tampilkan dari 3 pakar, yaitu yang pertama dari seorang sosiolog Indonesia yang terkenal, yaitu yang namanya Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan, jadi perubahan sosial budaya itu adalah perubahan sosial budaya sebagai segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya. Apa sistem sosial itu? Yang dimaksud sistem sosial yaitu bisa berupa nilai-nilai, norma, pola perilaku kelompok sosial di masyarakat. Nah, itu pengertian sosial menurut Selo Sumarjan. Sedangkan menurut pakar ilmu sosial yaitu Gilin dan Gilin mengatakan bahwa perubahan sosial budaya merupakan suatu variasi dari cara hidup masyarakat yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kultur, demografi, ideologi, ataupun karena adanya penemuan-penemuan baru di masyarakat. Kalau menurut Samuel Koenig, mendefinisikan perubahan sosial budaya sebagai modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan sosial yang disebabkan oleh baik faktor internal ataupun eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri manusia, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri manusia. Itulah pengertian perubahan sosial budaya menurut 3 pakar ahli di bidang sosial budaya. Selanjutnya kita lanjut ke bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya itu ya, bentuknya ada 3. Apa saja? Nah, pertama dilihat dari waktunya, itu ada 2, ada revolusi, ada evolusi. Dilihat dari pengaruhnya ada 2, yaitu besar atau kecil. Dilihat dari perencanaannya, nah, itu juga ada 2, yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Baik, kita masing bahas masing-masing apa itu revolusi. Revolusi atau perubahan cepat adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Nah, perubahan besar apa saja yang sebagai akibat dari revolusi industri? Banyak perubahan dalam bidang pertanian, ya, banyak mengalami perubahan. Manufakturnya, pertambangan, transportasi dan teknologi. Nah, sekarang evolusi. Apa itu evolusi atau perubahan lambat? Jadi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Nah, perubahan sosial pada masyarakat tradisional dapat dikategorikan mengalami perubahan lambat ini ya. Contohnya suku Baduy, lambat ya, karena dia tradisional. 3. Perubahan yang pengaruhnya kecil atau perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur-unsur sosial masyarakat. Perubahan ini tidak membawa perubahan mendasar pada bidang kehidupan. Contohnya
rambut, pakaian itu tidak membawa perubahan mendasar. Nah, kalau perubahan besar apa? Perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Misalnya terjadi pemberontakan. Misalnya kita dijajah oleh komunis, menguasai. Nah, komunis menerapkan sistem tidak percaya kepada Tuhan. Nah, terjadilah perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dilanjut. Apa yang dimaksud dengan perubahan yang direncanakan? Adalah merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak menginginkan perubahan. Salah satu contoh pembangunan yang dilakukan Indonesia adalah pembangunan, adalah keinginan supaya apa? Supaya semuanya lancar. Distribusi barang-barang dari daerah ke daerah yang lain bisa lancar. Itu diinginkan. Jalan tol itu juga diinginkan. Perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Misalnya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan sebagainya akan membawa perubahan bagi masyarakat dan mengalaminya. Masyarakat yang mengalaminya. Nah, perhatikan sekarang gambar, Bapak menampilkan gambar-gambar ini ya. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Nah, itu banyak faktornya. Di antaranya bertambah dan berkurangnya penduduk. Terus adanya penemuan baru. Adanya konflik. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. Perubahan lingkungan alam. Peperangan. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Baik, kita bahas satu-satu apa yang dimaksud dengan pengaruh masyarakat lain itu. Di sini ada yang dikatakan dengan namanya difusi. Apa difusi? Jadi merupakan proses penyebaran unsur baru, baik berupa alat, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain, dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Nah, itu yang dimaksud dengan difusi. Adapun yang akulturasi adalah percampuran bentuk pembangunan antara agama Hindu dan Islam yang diwujudkan dalam bentuk masjid. Adalah salah satu contoh akulturasi. Akulturasi terjadi ketika satu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur kebudayaan asing, lambat laun unsur kebudayaan asing tersebut melebur atau menyatu ke dalam kebudayaan sendiri atau asli, tetapi tidak menghilangkan ciri kebudayaan lama. Terus ada lagi, apa yang dimaksud dengan asimilasi? Asimilasi adalah merupakan pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru, di mana unsur dari masing-masing kebudayaan akan hilang. Terus apa sekarang yang dimaksud dengan penetrasi? Nah, penetrasi adalah merupakan proses perembasan unsur kebudayaan kepada satu masyarakat baik secara damai ataupun paksaan. Apa yang dimaksud invasi? Invasi yaitu masuknya unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan perencanaan bangsa asing terhadap bangsa lain. Melanisme adalah salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kehidupan sosial yang rendah. Sekarang faktor penyebab penghambat. Penghambat sosial budaya itu kehidupan masyarakat yang asing, Nah, terus sekarang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ada 5, yaitu kehidupan masyarakat yang terasing, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya prasangka terhadap hal yang baru atau asing, terus adat istiadat. Itu yang menyebabkan perubahan sosial budaya berkembang terlambat. Demikianlah pelajaran PS telah selesai. Mudah-mudahan kalian memahaminya sehingga
dengan Mama ini kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan tetap semangat belajar di rumah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.